Buka puasa Dua pakai hampers lapis legit. Nyes aja gitu. Buka puasa cobain lapis legit. Jadi ini hampers, bukan sembarang hampers karena kalian tahu isinya apa. Tada! Oh my god. Ini ada kayak cookies tuh dan ada harta karun di sini guys. Oh my god. Lapis legit, dan itu nggak hanya satu, ada 2 lapis legit. Bayangin aja ini semewah apa. Ini pertama aku mau cobain yang kaya kurmanya dulu. Lihat cantiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Speechless. Enak banget, parah. Bener-bener moist banget, buttery, dan ini juga full wisman, makanya bener-bener wangi. Gak gitu manis juga sih, karena rasa manisnya balance. Layernya tuh kayak rapi banget, walaupun ada kurma tapi tetap rapi, basah. So good. Nah ini tuh kayak ada kurmanya, terus juga ada kayak lapisan kayanya gitu, caramelize kayanya. Aduh, bener-bener berasa banget, enak. Baru pertama aku cobain dan ini enak banget. Ini juga ada yang kedua ya. Asli sih ini lapis kaya kurma terenak yang pernah ada sih. Nah ini juga gak pakai pengawet sama pewarna, jadi bener-bener kayak murni, enak banget. Lanjut kita mau cobain cookiesnya. Kok bisa ya buat kayak enak ini? Nanti ngasih literally yang kayak baru makan langsung nyes aja gitu di mulut, saking moist dan buttery banget. Terus di antara butter cookiesnya ini tuh di tengahnya ada kismisnya gitu, jadi kayak ada manis-manis kismisnya. Next. Aku posting. Kalau ini tuh dia basicnya pakai oat, jadi dia teksturnya kayak lebih crunchy gitu. Plus dia juga kayak ada dried cranberry sama kurmanya. Asli speechless banget, saking semuanya enak-enak. Ini sih cocok banget ya untuk hampers Ramadan ataupun untuk berbuka puasa. Setiap pembelian ukuran 18x18 sudah include cutleries yang bisa dikirim ke seluruh kota-kota besar. Oh ya, by the way, kalian bisa pesan lapis legit mewah ini di The Heritage Oven ya. Bener-bener cocok banget dikasih ke teman, keluarga, atau orang-orang spesial terdekat. Jadi segini aja dulu, bye-bye. Mukbang takjil hari ke-18. Mukbang takjil hari ke-18. Sebenernya aku pengen banget review takjil day 1 sampai day 30, tapi apalah daya cuma bisa day 1 sama day 18 aja. Pertama, ini aku mau minum dulu. Enak. Entah mungkin karena aku juga masukin es sedikit, jadi kayak rasa teh tariknya pekat banget, dan rasanya tuh kayak nggak terlalu manis gitu loh, jadi kayak ada cenderung pahit-pahit tehnya, dan bobanya ini juga chewy banget, lembut. Next aku ada beli marky chop. Bismillah. Lebih ke pedes manis saus gitu, cuma ada saus barbeque-nya, jadi kayak ada flavornya lagi gitu loh, dan juga dagingnya lembut, anak-anak. Lanjut, dimsum goreng keju. Cilu jujur pedes banget. Adonannya enak, daging ayamnya berasa banget. Terus juga karena diselimutin sama kulit lumpia gitu, jadi crispy gitu ya. Dan juga keju olesnya ini lumayan banyak itu isinya. Lanjut, Tada! Itu kue tradisional namanya tepung goma. Bismillah. Ini baru namanya mochinya orang Indonesia. Enak banget. Terus di dalamnya ini ada kelapa pakai gula merah. Di luarnya dikasih taburan kacang. Enak banget. Next ini ada namanya kue pare. Sebenarnya rasanya mirip-mirip aja dan isinya juga mirip. Cuma ini tuh pakai perisa pandan, jadi ada rasa pandannya.
Lanjut. Dagingnya lumayan berasa banget, walaupun memang bukan tipe dimsum yang langsung kayak nyes hilang aja di mulut. Dia kayak masih ada tekstur gitu, tapi lumayan enak sih menurut aku. Lanjut, ini aku ada beli lumpia. Isinya bener-bener deh, se-full ini, tapi ini harga lumayan mahal sih, 12.000 ya. Ini tuh isinya kalau nggak salah ada wortel, lobak, sama ada ayamnya gitu. Dan taste-nya itu lebih kayak kemanis ya. Menurut aku ini bumbunya lumayan enak sih, lumayan kayak medok gitu. Lanjut. Enak banget. Nah kan harga berapa? 10.000 doang. Ini tuh kayak ada selai coklatnya, tapi selai coklatnya tuh kayak selai coklat yang dibuat gitu loh. Kulitnya ini nggak yang tipis juga sih, agak tebal tapi chewy. Jadi kayak enak banget deh. Oke deh guys, udah kenyang banget. Next kita buka puasa pakai apa lagi ya? Bye. Buka puasa pakai jajanan mall favorite. Buka puasa pakai jajanan mall favorit aku lagi. Oh my god, please banget jangan bosan-bosan aku makan sorcelli lagi, cikoro lagi, hotdog lagi. Karena aku gak pernah bosan, aku suka banget. Oke, pertama karena udah haus banget, ini aku mau makan sorcelli. Wah, by the way ini 250 gram, jujur bentuknya kayak pop tapi estetik. Cookie dough, mochi, peach. Wow. BM banget. So good. Enak banget. Ini tuh udah bener-bener kayak ramuan template aku kalau misalnya sorcelli, mochi, cookie dough, sama peach. Nah, menurut aku ini kayak perpaduan yang oke banget, yang enak banget. Surga. So good. Next aku pengen makan red dog dengan cikoro. Cuma ini aku beli roast tteokbokki aja. Jadi isinya itu cuma tteokbokki sama sosis dan saus roastnya, cuma enak banget. Sekarang aku mau campurin sama ini cikoro, karena harus banget cobain ramuan ini. Cikoro dicampur sama roast tteokbokkinya red dog, enak banget. Ini aku seperti biasa pesennya yang mentai, kurumi mentai. Makanya aku pesennya pakai bubuk truffle ya, cuma kok aku kayak gak terlalu berasa ada truffle-nya ya. Sekarang ini kita campurin kayak gini. Wih. Cuma ternyata kalau dimakan udah agak dingin kayak gini rasanya nggak seenak waktu panas sih ya. Karena kalau makan kayak gini tuh kayak berasa lumayan, tepungnya tuh kayak lumayan berasa. Karena mungkin udah agak mengeras gitu. Udah kenyang banget. Next kita buka puasa pakai apa lagi ya? Segini aja dulu. Bye bye.
Hari ini Ayu temenin aku buka puasa pakai makanan yang pernah viral part 2. Alright, jadi hari ini aku pengen buka puasa pakai makan makanan yang pernah viral lagi. Jadi ini tuh yang part 2-nya. Nah, yang pertama kalau kalian masih ingat dulu sempat ada hack mie carbonara. Ini menurut aku lumayan enak lagi. Creamy susu keju gurih gitu, tapi juga gak terlalu enak karena ini aku pakai mie yang pedas. 9/10. Lanjut, ini juga yang lagi viral akhir-akhir ini. Hack cheesecake yang pakai yogurt itu loh. Tiba-tiba kepikiran deh pengen buat takjil pakai itu aja. Soalnya bahannya juga gampang, bisa ditemuin di minimarket. Pertama, siapin yogurt. Karena ini untuk takjil Ramadan, tadi aku udah masukin kurma. Masukin juga biskuit gandum yang udah dipotek-potek kayak gini. Masukin ke kulkas selama 6 jam dan tada, udah jadi deh hack cheesecake kurma. Lihat deh, ini tuh teksturnya jadi kayak memadat gitu loh. Ini enak sih karena creamy banget, ditambahin biskuit sama kurmanya ternyata cocok. Karena sebelumnya aku pernah cobain pakai biskuit lain tapi ternyata rasanya kurang gitu loh. Jadi surprisingly ini lebih mirip ke cheesecake, walaupun memang cheesecake-nya itu lebih kayak mungkin ke lemon cheesecake kali ya, karena kan ada rasa asam-asam yogurtnya sedikit yang ditambahin kurma, jadi kayak makin lebih enak gitu loh karena ada manis kurmanya, jadi lebih balance aja semuanya. Lagi ini juga sehat, mengenyangkan lagi. Jadi kalau saya cobain deh, aku rating 8,5/10. Lanjut, kalau kalian masih ingat juga dulu risol margo pernah banget viral. Sampai-sampai itu orang ngantri udah dari jam 2 sampai jam 3 pagi. Punten kalau aku sih memang nggak sanggup ya, jadi aku belum pernah cobain. Tapi ini aku cari risol margo yang kayak mirip-mirip aja gitu. Ini aku dapetnya isi spicy mayo, telur sama sosis. Enak sih ya menurut aku, kayak risol mayo pada umumnya aja. Memang walaupun kulitnya agak sedikit ketebalan, tapi oke, 8/10. Terakhir ini juga tahun lalu kayaknya lumayan viral, cireng dikuahin. Karena kayak dulu kalau makan cireng ya udah digoreng aja, tapi kali ini udah ada sekte dikuahin. Walaupun ini kuahnya menurut aku kuah seblak ya, karena kayak bau kencurnya lumayan terasa. Terus cirengnya itu kalau misalnya kena kuahnya jadi kayak agak chewy stretchy gitu. Dan ada isian ayam suwir pedasnya. Walaupun aku tetap makan cireng tim tanpa kuah, tapi yang kuah ini juga lumayan enak, 7,5/10. Oke deh guys, next kita buka puasa pakai apa lagi ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hari ini Aik temenin aku buka puasa makan makanan serba pedas yang selalu seliuran di FYP TikTok. Alright, jadi hari ini aku mau buka puasa pakai makanan serba pedas yang selalu seliuran di FYP TikTok. Nah, yang pertama kali ini sih pernah viral banget, cuma sebenarnya viral itu mie laut pedasnya. Cuma kali ini aku pesan yang cumi laut pedasnya. Ini pertama kali aku pesan yang level 1 yang pedas manis, dan ternyata enak ya, lebih nyaman dimakan walaupun menurut aku nggak ada manisnya. Cuma kayak nggak terlalu pedas. Cuma juga gede-gede banget, jadi kayak cocok dimakan untuk buka puasa kayak gini loh. Oh my god, enak banget. 9/10. Lanjut, ini juga yang selalu ngiler kalau misalnya ngeliat orang mukbang flying chickennya Richeese. Ini aku pesan yang pedas, jadi ada bubuk cabenya di atas sama aku tambahin lagi saus Richeese-nya. Oh my god, kalau ini sih bener-bener enak banget, kacau. Selama bulan puasa aku udah makan 2 kali saking pengennya. Nah, walaupun segede ini tapi ayamnya bisa juicy dan matang sampai ke dalam gitu loh. Bumbunya juga meresap, enak, pedes. Apalagi ini dicampurin semuanya pakai saus keju sama saus barbecue Richeese-nya. Aduh, enak banget deh. 10/10. Terus minumnya jangan lupa pesan yang honey pomelo-nya ya guys, karena enak banget kayak lemon tea tapi manisnya pakai madu gitu. 10/10 juga. Terakhir ini juga ngiler banget, setiap orang liat mukbang makan mie gacor pasti aku kayak selalu pengen. Dan jangan lupa juga pesan udang kejunya. By the way, ini aku pesan level 3 aja ya, berhubung lagi puasa jadi takut sakit perut. Ternyata enak juga pesan level 3 kayak gini, jadi kayak pedes tapi pedesnya yang masih nyaman dimakan gitu loh. Dan ada manis kecapnya, kayak di umur kayak gini memang udah gak kuat lagi ya makan pedes. 8,5/10. Sama udang kejunya sampai hari ini aku masih suka banget karena gak tahu kenapa kayak udangnya enak banget dan di dalamnya tuh ada kejunya. Rasanya kayak nyambung aja gitu. 10/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Next kita buka puasa pakai apa lagi ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Hari ini Aik temenin aku berburu takjil untuk buka puasa. Yuk. Alright, jadi hari ini Aik temenin aku berburu takjil untuk buka puasa. Nah, seperti biasa lah ya, udah pasti rame banget. Nah, yang pertama yang ngeliat seger-seger, ini aku mau beli es mangganya. Lanjut, nemu gudeg, kayaknya udah lama banget ya aku gak makan gudeg, jadi ini aku pesan. Lagi semangat pilih makanan, terus karena cuaca tuh juga terik banget. Tiba-tiba kepikiran aja, karena badan aku tuh kayak udah ngerasa kurang nyaman dan takut bau gitu loh. Soalnya kalau ngewar takjil kayak gini, udah pasti sih badan udah mulai keringatan, lembab, yang bikin kuman lebih mudah berkembang dan memicu bau. Asli nggak pede dan nggak percaya diri banget kalau udah badan bau kayak gini. Akhirnya ya udah deh, ini aku buru-buru aja pesen dan akhirnya aku beli aja takjil di tempat-tempat yang kayak nggak rame-rame banget gitu. Akhirnya ini aku juga ada nambah beli lenggang, ada tekwan sama bakwan kuah juga. Udah deh langsung buru-buru pulang karena aku juga udah beli beberapa makanan. Akhirnya nyampe juga di rumah. Duh, karena udah ngerasa gerah banget dan berasa bau, biasanya aku pakai betadine skin cleanser buat ngatasinnya. Ini bagian wajib persiapan sebelum keluar war takjil atau setelah pulang aktivitas kayak gini, soalnya bisa ngebantu membersihkan bakteri dan kuman penyebab bau. Tinggal gunakan secukupnya saat mandi, basahi dulu di area yang rentan lembab kayak ketiak, leher, lipatan tubuh, dan kaki. By the way, kalau misalnya mau diaplikasikan di tangan kayak gini juga bisa ya. Diamkan selama 30 detik dan bilas sampai bersih. Habis itu langsung balik semangat dan pede lagi deh. Gak ada drama kayak tadi, fix sebelum war takjil harus waktunya betadine cleanser biar waktunya bakteri caw. Oke deh, kita cobain makanan satu-satu ya. Pertama, bukalah puasa dengan yang segar-segar. Ini aku udah minum es mangga. Enak sih ya, seger manis mangga gitu ya, kayak es mangga pada umumnya lah ya. 8/10. Lanjut, aku udah beli bakwan sama tahu kuah. Enak karena bakwannya kayak ada udang rebonnya gitu, dan dia juga tipe yang tipis crispy. Nah, kalau tahunya isinya itu ada toge sama buncis, jadi dimakan sama kuah cukonya yang pedes
pedes, manis, enak sih menurut aku ya. 8,5/10. Lanjut ada gudeg. Ini isinya lumayan lengkap ya. Ada telur, tempe, krecek, nangka sama gulai tempe. Gudeg kan biasanya taste-nya manis ya. Ini tuh lebih ke asin gurih. Dan rasanya oke-oke aja sih ya menurut aku. Cuma bacemnya menurut aku kayak kurang manis dikit, sama semua bumbunya tuh kayak kurang medok aja gitu. 7/10. Lanjut aku pengen makan lenggang. Jadi ini tuh kayak telur cuma topping pempek yang dipotong tipis-tipis gitu loh. Apapun yang ditelurin sih kayaknya pasti enak ya. Walaupun emang ini pempeknya agak sedikit padat. Cukupnya enak sih, lumayan pedes, manis, asem. 8,5/10. Nah kalau tekwannya aku udah lumayan sering beli. Ada sounnya, ada jamur kuping, sama juga ada tekwannya gitu yang bulat-bulat. Menurut aku ini lumayan enak karena gurih banget kuahnya. Rasa ebi gitu loh, dan seger juga, aku suka sini. 9/10. Lanjut ini juga ada kayak dessert sodok gitu ya. Ini tuh kayak biskuit dan ditumpuk terus dikasih krim. Cuma menurut aku ini lumayan kering. Nah kalau mochinya ternyata ini dalamnya ada cake gitu. Mochinya chewy sih, cuma menurut aku kayak kurang cocok aja dicampur atau dipaduin sama bolunya. Overall semuanya 6/10. Ingat ya guys, worth takjil boleh total, tapi jangan kompromi soal kebersihan. Sedia betadine skin cleanser sekarang di rumah. Bisa dibeli di minimarket atau apotek terdekat ya. Bye bye. Hari ini Aik temenin aku buka puasa pakai makan makanan yang ada di rumah. Alright, jadi hari ini aku bakal buka puasa pakai makan-makan yang ada di rumah aja. Kita lihat ya kira-kira ada apa aja. Nah, yang pertama ini menu wajib sih, harus ada di meja makan aku. Gorengan, terserah deh gorengan apa aja. Ini aku lagi ada tahu huha di rumah. Ini pertama aku makannya ikan dan memang aku kurang suka ya sama ikan. Jadi ini aku makan yang isian ayam dan ternyata enak. Tahunya tebal banget dan isiannya itu loh banyak, pedes. Tahunya juga enak, tahunya juga juicy, enak deh. 8/10. Lanjut ada lumpia, ini juga crispy banget dan di dalamnya itu kayak ada miswa gitu deh. 9/10. Lanjut by the way ini aku pesen karena aku lagi kepengen banget sama dimsum mentai. Ini aku coba-coba beli random di ojol, ternyata dia dimsumnya masih yang kayak padet gitu loh. Jadi kayak tepungnya tuh masih lumayan berasa, jadi bukannya kayak nyes langsung hilang aja di mulut. Dan ini mayo juga masih berasa asam. Ini tetap lumayan enak sih, 7,5/10. Nah kalau ini sih star of the show-nya ya, makanan rumahan. Mamaku udah masak cumi, gulai, rendang sama ayam sambal sama juga toge. Aduh ini cumi digulai kayak gini enak banget, dimakan pakai rendang sama bumbu rendangnya itu loh. Bumbu rendangnya itu yang pekat, terus agak manis juga sedikit, terus juga dimakan pakai ayam sambal sama sayur toge. Oh my god, love it. 10/10. Lanjut, ternyata lagi ada cendol durian favorit aku. Ada cendolnya, terus ada gula merahnya, dan ini duriannya ada 3 biji dan gede-gede banget. Oh my god, enak banget, bener-bener berlemak gitu loh. Mana juga ada ketannya. Oh my god, suka banget. 10/10. Oke, janji ini terakhir deh. Ternyata ada martabak asin sapi lagi guys. Iya, terpaksa icip deh. Enak banget karena ada daun bawangnya, ada bombay, dan juga daging sapi itu lumayan banyak gitu loh potongannya. Bahkan pakai kuahnya asam pedas manis, enak. 9/10. Nah kalau aku lagi buka puasa kayak gini di rumah ya, pasti aku keinget sama adik aku lagi ngerantau. Pas banget dia juga lagi minta dikirimin makanan, padahal Februari kemarin sebelum puasa tuh udah aku kirimin loh. Cuma katanya udah habis, jadi udah deh karena kasihan ya nama juga anak kos, aku mau kirimin makanan untuk dia buka puasa sama sahur. Nah karena makanannya lauk dan harus dingin, bingung nggak tuh gimana caranya? Tapi tenang aja guys, nggak usah bingung karena biasanya aku juga pakai Paxel yang memiliki layanan same day dan next day hingga keluar kota. Caranya tinggal buka aja aplikasi Paxel, pilih kirim paket, masukin alamat tujuannya beserta dengan data-data lainnya ya. Terus isi juga detail pengambilan barangnya. Karena ini di luar kota, aku pilih yang layanan next day aja. Jangan lupa juga kita pilih makanan beku ya. Dan udah deh tinggal bayar, gampang banget kan? Tenang aja, makanannya aman kok. Soalnya ada fasilitas pendingin untuk frozen food. Bahkan ada asuransi hingga 50 juta untuk pengiriman barang berharga. Pokoknya pengiriman barang cepat dan aman, literally baru kirim udah nyampe. Jadi jangan lupa download dan follow Paxel untuk mendapatkan update promo serta giveaway. Bye bye. Buka puasa serba matcha. Buka puasa serba matcha. Jadi hari ini aku pengen buka puasa serba matcha. Jadi ini aku udah beli beberapa, semuanya itu serba matcha. Jadi langsung kita cobain satu-satu. Pertama kita buka dengan matcha point coffee. Weh. Dan yang ini tuh kayak nggak terlalu manis gitu loh. Jujur aku tuh kan suka matcha ya, tapi aku tuh kalau minum es matcha lebih suka matcha kayak gini, kayak matcha yang masih ada susu dan gulanya gitu loh. Jadi kalau yang terlalu seremonial matcha grade A banget, itu kayak aku nggak cocok, karena menurut aku rasa tuh terlalu teh hijau gitu loh, terlalu ngerumput banget. Jadi kayak itu sebenarnya suka matcha apa enggak sih? Next, karena lagi viral risol matcha. Jadi isinya tuh kayak ada glaze matchanya gitu loh. Tuh, lumayan banyak isinya. Rasanya manis, tapi ya manis-manis glaze biasa lah ya. Cuma jadi kayak kebalance gara-gara potongan kejunya lumayan banyak. Cuma balik lagi, kalau aku sih tetap tim risol asin atau risol kampung, risol biasa aja. Next, ini aku mau cobain milk bun dari Tuleju yang matcha. Oh oke, jadi ini tuh matcha strawberry.
Jadi ini tuh di luarnya kayak krim matcha dan di dalamnya ini krim strawberry. Walaupun kayak krimnya berasa banget kayak ada aroma teh Jepang yang lumayan kuat, cuma manis banget. Kalau krim strawberry-nya ini kayak ada rasa manis susunya, tapi juga ada seger-seger buah strawberry-nya gitu loh. Lanjut, oh my god, aku penasaran banget matcha miso. Wih. Wih. Matchanya bener-bener matcha daun yang agak pahit gitu loh. Apalagi tadi aku makan di atasnya ini taburin bubuk matcha lagi ya, jadi memang berasa banget pahitnya. Dan bolu vanilla ya, terus disiram sama matcha. Nah matchanya itu bener-bener yang strong banget. Terus dia pakai mascarpone cheese yang teksturnya lembut banget dan ada gurih-gurihnya. Apa aku suka? Aku suka, cuma not really, karena aku suka yang aku pernah makan matcha miso yang cocok aja gitu loh di lidahku, tapi ini lumayan enak. Lanjut, ini ada matcha cornet. Wih. Sebenarnya kayak krim matchanya ini kan sama ya sama yang milk bun tadi. Dia tuh kayak matcha latte point cafe dijadiin krim gitu loh, cuma agak kemanisan. Plus juga ini di luarnya kan dikasih white chocolate coating yang dikasih bubuk matcha. Jadi kayak lumayan manis lagi gitu loh, kayak lumayan berasa. Pastry-nya walaupun udah aku diamin semalaman, kayak masih flaky kok, masih lumayan. Oke deh guys, asli udah mabuk matcha banget. Segini aja dulu. Bye-bye! Hari ini Aik temenin aku buka puasa, sekalian cobain rekomendasi makanan di komen TikTok. Alright, jadi hari ini Aik temenin aku cobain makanan yang direkomendasiin sama netizen-netizen yang ada di komen TikTok aku. Kira-kira ada apa aja ya? Nah, ini deh semua makanan yang udah aku beli. Nah, yang pertama di video aku yang waktu buka puasa kemarin itu banyak banget orang-orang yang suruh aku cobain nastar Holland Bakery. Asli ini bener-bener baru mendarat aja di mulut aku tuh langsung kayak oh my god, enak banget. Terus langsung nyes aja gitu loh di mulut dan adonannya tuh enak banget. Jadi adonannya tuh tipis aja dan nanasnya itu yang bener-bener tebal dan rasa nanasnya tuh enak, manis, tapi juga ada kayak hint-hint asam nanasnya gitu loh, paham gak sih? Aku paham sih kenapa banyak yang bilang ini enak, karena bagiku juga ini enak banget, 10/10. Lanjut, aku kan lagi kepengen banget ya sama Jeko. Terus aku ngebaca-baca rekomendasi komen TikTok menu-menu yang enak, karena jujur aja aku selama itu makannya kalau nggak tiramisu ya Chocoloko gitu. Ini pertama kali aku cobain Wynut dan oh my god, enak banget ya ternyata. Jadi di atasnya itu glaze-nya menurut aku sih rasa lebih ke white chocolate ya, bukan vanilla. Terus ada potongan kacangnya gitu loh sedikit. Dan isian fillingnya itu ada peanut butternya atau selai kacang gitu, jadi kalau dimakan tuh kayak enak aja, manis, gurih. Favorit terbaru aku sih ini, 10/10. Lanjut, menu rekomendasi yang paling banyak juga di komen itu ada cheesecake licious, tapi jujur aku nggak tahu kalau Oreo itu namanya cheesecake licious. Jadi ini dalamnya itu kayak krim rasa keju gitu, dan di atasnya itu dikasih Oreo. Sih karena taste-nya jadi kayak nggak terlalu manis, lebih ke asin-asin gurih keju gitu. 8,5/10. Terakhir ini ada avokat, pernah cobain juga sih, cuma kayak udah jarang banget pesen. Ini enak juga lagi. Jadi di dalamnya itu ada kayak krim rasa avokat, tapi soft aja gitu loh rasanya. Cuma aku tuh kayak ngerasain ada rasa kopinya gitu loh, jadi kayak berasa makan avocado coffee. Jadi kayaknya kopinya itu dari glaze di atasnya deh. 10/10. Terakhir aku juga kayak sempet save komen yang bilang nasi goreng cumi cabai hijaunya The People's Cafe itu enak. Akhirnya random aja, ya udah ini aku mau buka puasa pakai menu ini. Terus jujur menurut aku ini tuh taste-nya lebih ke asin gurih smoky gitu ya. Menurut aku agak sedikit kasinan mungkin karena mereka pakai cumi kering, tapi bumbunya lumayan enak sih, medok banget dan lebih kayak ke cabai hijau gitu. 7/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Next kita buka puasa pakai apa lagi ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Hari ini Aik temenin aku makan makanan favorit yang udah lama banget gak aku makan. Alright, jadi kalian pasti punya kan makanan favorit, tapi anehnya sekarang udah jarang banget dimakan. Nah, kalau ini versi aku. Nah, dulu waktu SMP, sekolah aku tuh deket banget sama jualan pempek. Jadi seminggu bisa tuh makan 2-3 kali pempek. Ya, disclaimer dulu, ini aku take-nya 2 hari sebelum puasa ya guys. Jadi kayak ya udahlah ya, kita puas-puasin dulu nih makan siang sebelum nanti puasa. Nah, kalau makan makanan berkuah kayak gini, apalagi pempek, pasti aku suka banget tambahin sesuatu biar ada kriuk-kriuknya. Nah, makanya tadi sebelum berangkat aku udah bawa pilus Garuda rasa
rasa mie goreng. Soalnya kalau ditambahin ini bikin makanan apapun jadi lebih gurih dan enak. Sampai pempeknya sih enak ya, ikannya lumayan berasa, kenyal, ketemu dengan pilus Garuda rasa mie goreng jadi ada kriuk-kriuknya. Dicampur lagi dengan kuah cuko yang pedes, manis, gula merah gini, nyambung banget sih, enak. Kalian harus banget cobain. 9/10. Oke lanjut, ini juga lagi pada dulu waktu SD ya, hampir setiap hari makan sate gerobakan. Dan aku emang demennya sama sate padang sih ya. Nah biasanya emang dari dulu suka banget nih campurinnya sama pilus Garuda. Cocok gitu loh, bayangin aja kuah sate padang yang berlemak kental dicampurin dengan pilus Garuda rasa mie goreng, mantep banget. Jadi kayak ada tekstur kriuknya dan dari nambah cita rasa aja gitu. Kalian harus banget cobain hack ini sih, apapun dipilusin Garuda. Kalau hack versi kalian apa? Coba komen di bawah dong, mana tau bisa aku cobain. Aku rating 9/10. Terakhir, dulu zaman kuliah juga sering banget makan kue balok. Sekarang tuh udah jarang banget karena emang udah jarang juga sih ada yang jual ya, jadi agak susah dicari. Untung aja ini aku nemu dan lumayan enak ternyata. Jadi di tengahnya itu masih basah dan walaupun coklatnya itu tipe coklat yang agak manis tapi ya oke, masih enak. 8/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Sahur di pagi sore. Sahur di pagi sore, ini namanya sahur on the road. Habis. Hari ini Aik temenin aku buka puasa pakai makanan viral di TikTok. Alright, jadi dari kemarin di FYP aku tuh lewat terus orang-orang makan nugget dicampur sambal terasi sama bawang terus bikin ngiler gitu loh. Kebetulan aku masih ada stok nugget cleanser original yang plus 3 ini, jadi langsung aja kita buat yuk. Jujur ya, semenjak tahu nugget cleanser tuh ada yang varian ori ini, aku tuh jadi sering banget stok. Apalagi ini isinya plus 3 pieces dan bukan gimmick ya, tapi beneran nambah. Udah gitu harganya nggak naik, jadi hemat banget. Nah ini nuggetnya udah matang, udah dipotong-potong juga. Sekarang kita lanjut tumis sambal terasi instannya sama tambahin bawang goreng. Ini oseng bentar aja, setelah itu masukin deh nuggetnya. Ini tinggal di plating aja di atas nasi dan taburin bawang goreng. Wah asli ini sih wangi banget deh. Tada, udah jadi deh oseng nugget terawang alias terasi bawang ala aku. Karena udah buka puasa jadi langsung aja cus kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Asli sih, ini tuh enak banget, pedas, gurihnya berasa. Emang paling bener makan nugget Hensler pakai nasi anget sama sambal kayak gini tuh udah paling enak. Apalagi nugget Hensler tuh kan tipe nugget yang ngedaging banget kan. Emang paling bener stok nugget Hensler original isinya lebih banyak jadi bisa nambah jatah nugget deh. Jadi ini lumayan pedas, tapi kayak pedasnya tuh masih yang nagih gitu loh, enak banget. Nuggetnya berdaging banget, ketemu sambal yang pedas sama bawang goreng yang wangi. Ini best sih, enak banget. Buat jadi menu buka puasa sama sahur sih ini bisa banget loh. Habis tak tersisa. Cus, kalian buruan coba recook deh. Jangan lupa pakai nugget Hensler original plus 3 yang ada label kuningnya ya. Jadi udah kenyang banget, segini aja dulu. Bye bye.
Hari ini ayo temenin aku buka puasa pakai takjil favoritnya orang-orang. Alright, jadi hari ini aku bakal buka puasa pakai takjil favoritnya orang-orang. Kira-kira ini ada favorit kalian juga nggak? Nah, yang pertama ini tuh kayaknya tahta tertinggi takjil orang-orang, apalagi kalau bukan gorengan. Aduh, aku juga lagi kayak tantrum banget kalau misalnya di meja makan tuh kayak nggak ada gorengan. Karena kalau buka puasa tuh pasti di otak aku udah kayak pengen makan gorengan aja gitu. Udah pasti gorengan favorit aku tuh risol. Ini aku beli risol yang isinya mayo. Cuma menurut aku ini tuh rasanya agak too much karena isinya itu kayak ada smoked beef, keju, telur, terlalu manis aja gitu. 7/10. Juga aku udah makan lumpia isi bihun, ini juga enak banget, luarnya crispy dan bihunnya juga gurih, enak. 8/10. Kayak ada bakwan cuma punten asin banget ya. 5/10 deh. Oke, next ini juga takjil adatnya orang-orang. Apalagi kalau bukan bubur manis, kalau aku sih suka banget sama kolak pisang ya. Di sini ada pisang, labu, kolang kaling, ada ubinya juga, dan ini juga kuahnya kental banget, gula merahnya berasa dan juga santannya berasa, enak banget. 8,5/10. Bubur manis kedua favorit aku udah pasti candil ini, tapi aku sukanya candil ubi guys, bukan candil ketan ya. Disiram pakai kuah santannya, aduh enak banget. Lihat deh, ini bener-bener kayak kental banget. Candilnya juga lembut, kenyal, dan ubinya tuh berasa banget, manis, kenyal, ada gurih juga dari santannya, best banget. 9/10. Lanjut, ini juga minuman adat buka puasa, apa kalau misalnya lagi awal-awal pasti carinya sop buah. Dan ini juga kalau di pasar Ramadan banyak banget yang ngejualin. Buah yang aku makan isinya lumayan lengkap lagi, ada semangka, apel, avokat, ada nata de coco sama anggurnya juga. Ini susu tapi juga segar karena ada buah-buahnya, aduh enak banget. 9/10. Terakhir ini juga takjil pendatang baru nih. Aduh, aku tuh kalau misalnya lagi buka puasa selalu ngiler banget sama dimsum mentai. Kalian juga gitu gak sih? Terus banget aku makan bener-bener enak banget lagi, literally yang langsung masuk mulut langsung ya udah hilang aja gitu saking lembutnya. Terus mayo juga enak, bukan yang terlalu asam gitu, cuma paling chili oilnya aja menurut aku kayak kurang pedas, malah lebih ke asin sedikit. Tapi untuk dimsumnya enak banget sih. 9/10. Kira-kira takjil favorit kalian apa nih? Segini aja dulu, next buka puasa pakai apa lagi ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hari ini Aik temenin aku buka puasa pakai makanan yang pernah viral. Alright, jadi hari ini Aik temenin aku buka puasa pakai makan makanan yang pernah viral. Jadi ini ada yang udah pernah aku cobain, tapi ada juga yang belum. Kira-kira ada apa aja ya? Nah, yang pertama sih sebenarnya ini nggak tahu viral apa enggak, cuma sering banget beberapa kali lewat di FYP aku. Ini tuh nastar Mami Toko yang katanya mahal banget, dan iya sih benar mahal ya, 185.000. Ini nastar mahal yang pernah aku makan sih. Tapi punten banget ya, untuk 185.000 sih menurut aku ini biasa aja ya. Adonannya tuh masih yang kayak lengket-lengket di langit lidah gitu loh. Terus nastarnya menurut aku kayak kurang legit dan kurang medok aja gitu. Maya balik lagi nih sesuai selera orang-orang kali ya. 6,5/10. Lanjut, ini juga pernah viral dan aku belum sempat cobain risol wagyu. Tapi seri banget, ini gorengnya agak kegosongan sedikit, tapi udah nggak apa-apa lah ya. Di serial makan wagyu pakai risol, saking wagyu tuh bener-bener padet banget. Jadi ini isian wagyunya dimasak pakai bawang bombay yang dibuat agak wangi. Mantap, kenapa menurut aku bumbunya nggak segigit itu sih, kayak kurang berlemak gitu loh. Dan tak kenapa menurut aku juga saus truffle cuma kayak krim yang dikasih truffle, jadi kayak kurang ada rasanya, kayak kurang gurih atau kurang asin sedikit gitu. Emang berasa ingredientsnya premium, cuma flavornya aja yang kayak kurang nendang ya menurut aku. 7/10. Lanjut, masih ingat nggak sama seblak cowetnya Rafael yang pernah viral? Cuman ini aku belinya bukan yang punya Rafael aslinya ya, jadi kayak beli random aja di TikTok Shop. Ini jujur aroma kencur sama cabai rawitnya kenceng banget, dan walaupun bumbunya sedikit tapi lumayan medok sih. Aroma rempah juga menurut aku lumayan kuat, dan ini juga beneran pedes guys. Lumayan, balik lagi aku tetap doyannya seblak biasa sih. Ini lumayan enak kok. 7,5/10. Terakhir, kalau ini sih bukan yang pernah viral ya, tapi beneran lagi viral, dan aku juga lagi FOMO banget dan lagi terdubai cuy cookie banget saking sukanya. Pertama kali aku pesen yang paling affordable 29.000, karena kalian tahu kan Dubai cuy cookie itu mahal banget, dan ternyata rasanya lumayan enak. Lihat deh, ini kunafanya bener-bener kayak masih crunchy, dan manisnya juga pas, nggak gingung sama sekali. Rasa pistasionya masih berasa gitu loh, kacangnya, dan ada hint gurih-gurihnya sedikit. Kulitnya juga lumayan chewy, enak deh. 8,5/10. Oke deh guys, segini aja dulu, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Seharian makan makanan serba warna hijau. Alright, jadi hari ini aku bakal makan makanan serba warna hijau. Nah, yang pertama ini aku udah beli piscok sama donat rasa green tea. Itu piscok udah sering banget aku beli, cuma belum pernah cobain rasa green tea, dan ternyata enak walaupun agak sedikit kemanisan. Nah, pisangnya juga udah manis, dan di luar itu pakai kulit lumpia yang digoreng gitu loh, jadi crispy. Cuma karena aku sweet tooth, jadi ini enak, aku suka. 8,5/10. Lanjut, untuk donatnya glaze-nya sama aja, cuma ini tekstur donatnya agak lucu sih, kayak donat jadul. Yang dimakan itu luarnya agak kayak garing-garing gitu loh sedikit, tapi kalau dimakan tuh ya tetap lembut empuk, cuma bukan tipe yang kayak berangin atau berongga gitu loh. 8/10. Lanjut, aku juga penasaran banget sama snack ini karena katanya kalau dimakan ada crunch-nya gitu, jadi penasaran. Oh ya, yang salah aku lagi cobain itu Lay's yang varian rumput laut ya guys. Oh my god, aku paham sih arti crunch-nya yang dimaksud, bener-bener crispy, renyah, dan lumer di mulut. Jadi habis dikunyah, crunch crunchy dan langsung nyes aja gitu lumer di mulut, dan flavor seaweednya bener-bener senendang itu sih guys, gurih banget, bener-bener gak bisa berhenti karena nagihin banget. Emang sih Lay's snack favorit dari dulu ya, jadi untuk rasa yang gak usah diraguin lagi,
lagi deh. Aku rating 10/10. Oke, next makanan hijau selanjutnya. Ini aku beli nasi goreng hijau favorit aku. Ini baru pertama kali aku cobain yang pakai teri. Seperti biasa enak banget karena emang aku suka banget sama cabai hijau atau cabai rawit gitu loh. Dan aku juga suka banget sama tipe nasi goreng yang kayak gini yang nggak pakai kecap. Ya emang lebih ke bumbu aja gitu. Dan ini bener-bener bumbunya medok smoky gitu, enak. Cuma paling kekurangannya menurut aku ini tuh ikan terinya nggak terlalu berasa dan juga agak sedikit minyakan. Ya bro, aku tetap suka 8,5/10. Terakhir, udah lama banget tidak minum matcha. Ini akhirnya aku menemukan matcha frappe. Oh ya, by the way, aku tuh emang suka matcha, tapi bukan yang terlalu seremonial matcha gitu loh. Jadi tetap suka yang ada gula atau susunya. Itu kira-kira suka matcha atau enggak sih? Tapi aku suka gitu sama flavor matcha. Tapi ini menurut aku enak. Cuma memang di lidah aku yang sweet tooth ini juga lumayan kemanisan karena mungkin ada frappe-nya kali ya. Dan frappe-nya udah lumayan nyampur gitu loh ke matchanya. Iya, kayak ngebuat makin manis. Tapi ya oke, 7,5/10. Oke deh guys, next kita makan serba warna apa lagi ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Mukbang takjil day Enak one. banget. Review takjil day one. Oh my god, udah di tahap kembali nge-war takjil lagi. Jadi udah kita cobain aja satu-satu yuk. Yang pertama, tahta tertinggi takjil, gorengan. Makannya pakai sambal kacang. Ini aku ada makan lumpia. Isinya ada sosis, telur, jagung, sama wortel. So good. Tahu isi. Ternyata ini isi bihun. Enak banget. Kalau ini tuh gorengan adat keluarga aku, selalu pasti ada di meja, namanya tuh luti gendang. Dia kayak roti goreng manis gitu, cuma isinya ikan dan ini tuh khas Kepulauan Riau guys. Jadi kayak nggak di semua tempat ada jual gitu. Lihat deh, ini kayak ikan suwir gitu, jadi rasanya lebih ke manis pedes gitu, enak banget. Next ini ada bubur candil ubi ungu. Kenyal, manis, gurih, dan ubinya tuh benar-benar berasa banget. Next, sebagai orang Melayu, tentu saja aku membeli roti jala. Ini juga kayak udah jarang banget aku makan. Jadi ini tuh teksturnya kayak kulit soft crepes gitu loh. Cuma ini pakai santan, maksudnya dari santan. Dan kuah karinya ini kayak kuah kari India. Terus kalau dimakan tuh kayak nyambung, cocok aja gitu. Next, aku juga excited banget karena menemukan jajanan SD yang sudah langka. Kuah sate padang gitu. Tambahkan bihun. Nih, sedikit aja. Ini adalah jajanan zaman aku SD. Kayaknya terakhir makan dan udah susah banget dapetnya. Ini tuh kayak sambal apa ya, kayak sambal gulai gitu sih, cuma dia pedes dan ini dimakannya pakai bihun dan juga kerupuk. Ini kayak kerupuk kata mamaku dari ubi sama kuah padang. Lanjut, lotek. Siapa yang juga orang tuanya walaupun masak tapi tetap beli lotek, kayak mamaku tuh suka banget makan lotek. Ini tuh saladnya orang Indonesia. Bu aku sih lotek tuh rasanya sama aja, yang penting kuah kacangnya. Kalau kuah kacangnya udah enak, ya udah pasti loteknya enak. Lanjut, ada cendol. Gula merah kental banget. Sesuai prediksi, enak banget. Kayak gula merah tuh bener-bener pekat banget, jadi dicampur sama santan dan cendolnya enak banget. Oke deh guys, udah kenyang banget buka puasa hari ini. Segini aja dulu, bye-bye. Hari ini Aik temenin aku ngabuburit cari makan makanan baru dan makanan yang sempat viral yang masih sering aku makan sampai hari ini. Alright, jadi hari ini Aik temenin aku buka puasa, sekalian kita cari makan makanan yang viral yang masih sering banget aku makan sampai hari ini. Nah, yang pertama, oh my god, ini adalah makanan viral yang masih sering banget aku pesen sampai hari ini, apalagi kalau bukan dimsum mentai. Entah kenapa perpaduan dimsum sama mentai atau kayak saus spicy mayo gitu cocok dan nyambung aja gitu. Ini berasa banget, gak yang terlalu tepung juga, spicy mayo juga gak yang terlalu asam, tetap pedas juga, cuma paling kurangnya kurang chili oil doang. 8,5/10. Lanjut, kamu masih ingat gak sih kalau sosis Cancer itu bener-bener sempat viral banget, apalagi waktu zaman pandemi, dan masih sering banget
banget aku makan sampai sekarang. Soalnya kan banyak juga ya makanan yang kayak ya udah viral aja cuma sekedar nyobain. Nah, aku udah penasaran banget sama varian terbaru sosis Kenzler karena seliweran mulu di FYP. Sosis Kenzler sekarang ngeluarin rasa tom yum. Akhirnya setelah keliling ke beberapa supermarket bener-bener susah banget dapetinnya. Sampai-sampai aku harus minta mbaknya untuk ngeluarin stoknya lagi dong. Karena aku udah penasaran itu dan ya udah aja gitu loh untuk stok bulan puasa juga. Nah, pas banget tadi udah buka puasa jadi aku pengen makan yang simple aja dulu. Tinggal disobek dan seruput deh. Bener-bener seger, gurih, pedes. Asli kalian harus cobain sih. Rasanya manis, pedes, asam, bener-bener nyegerin banget di jam buka puasa kayak gini. Apalagi kalau untuk sosis Kenzler rasanya gak usah diraguin lagi lah ya. Enak banget, aku rating 10/10. Lanjut, makanan viral masih sering banget aku makan dan walaupun awalnya aku underestimate. Apalagi kalau bukan salt bread. Bukan aku makan ini ternyata agak kurang crispy sih. Di bawahnya masih agak garing, cuma atasnya kurang. Tapi tekstur chewy-nya masih dapet, buttery, wangi. Apalagi ini toppingnya ada cream cheese sama smoked beef-nya enak 8/10. Terakhir ada mochi. Aku pesen yang ada strawberry sama coklatnya. Dia nggak terlalu tipis tapi juga nggak tebel banget tapi chewy dan ada strawberry di dalamnya lumayan manis. Cuma selai coklat itu kayak selai coklat beli yang rasanya tuh kurang gitu loh. 7/10. Oke deh guys, next kita buka puasa pakai apa lagi ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Apa aja yang aku makan selama Ramadan hari pertama? Alright, jadi hari ini Aik temen aku makan full dari buka puasa sampai sahur. Nah, untuk buka puasanya aku lagi kepengen banget makan kue basah sama salad buah. Nah, marilah kita berbuka puasa dengan yang manis-manis. Pertama ada kue lapis, kenyal, lembut, legit gitu loh. Dan perpaduan santan sama pandan itu enak banget, wangi. 10/10. Lanjut kue basah favorit aku selanjutnya ada kue talam. Enak banget juga karena ada gurih dari ketannya, tapi juga ada manis dari gula merahnya. 10/10. Lanjut kalau salad buahnya sih isiannya mostly apel ya. Ada jagung, anggur, sama melonnya juga. Cuma menurut aku dressingnya itu agak encer dan rasa yogurtnya juga kurang berasa gitu. 6/10. Lanjut waktunya sahur. Ini aku mau bikin yang simple aja tapi tetap enak. Pas banget kemarin ke supermarket nemu sayap ayam Kenzler. Asli baru tahu lagi sekarang Kenzler punya sayap ayam. Bener-bener deh ya lagi puasa gini ada aja gebrakannya. Nah, ini aku goreng dulu sayap ayamnya sampai matang dan crispy. Oh my god, tadi ini aku cobain satu ya. Ternyata rasanya enak banget sesuai prediksi aku gitu loh, crispy, juicy, garing. Nah, supaya makin enak ini aku mau buat sausnya dulu. Campurkan semua bahan-bahannya, ntar aku cantumin di video ya. Nah, kalau udah diaduk rata kayak gini, terus tinggal disiram aja deh di atas sayap ayamnya. Kocok sampai terbalur rata. Tinggal di plating pakai daun bawang sama wijen di atasnya. Dan tada, udah jadi deh sayap ayam nampol. Wah, asli ternyata looksnya jadi tempting banget kayak gini ya. Nggak kalah sama yang ada di resto-resto sana. Mana bikinnya gampang banget lagi. Real sih ini nikmat banget ya pakai nasi anget, bikin sahur enak dan kenyang gak pakai ribet. Mana sayap ayamnya crispy dan garing plus udah gurih juga ditambah saus kayak gini ya makin enak dong. Kalian jangan lupa cobain deh. FYI beli sayap ayamnya di supermarket ya guys. Daripada FOMO mending kalian recook aja deh sayap ayam nampol buat sahur. Kalau dari aku sih ini 10/10 ya. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bikin ayam roy kremes untuk ide buka puasa. Alright, jadi hari ini aku bakal bikin ayam roy kremes untuk ide buka puasa. Tenang aja, ini cara bikinnya gampang banget. Oke, pertama kita ungkep ayam dengan Royco 2 sendok makan ini. Oh ya, by the way, ini aku pakai sendok langsung dari promo Royco Big Pack-nya ya, soalnya takarannya pas. Nah, ini tinggal dimasak aja hingga matang, hingga bumbunya tuh bener-bener udah meresap. Setelah itu tinggal digoreng aja ayamnya sampai matang. Nah, kalau udah lanjut kita bikin kremesannya. Tinggal campurkan aja air, tepung beras, tepung tapioka, telur, dan juga Royco setengah sendok makan. Udah deh, tinggal diaduk aja semuanya sampai tercampur rata. Setelah itu tinggal dituang aja kremesannya sedikit demi sedikit di atas minyak panas. Nah, ini boleh dilipat atau diaduk-aduk jadi tergantung mau ukuran kremesannya gimana. Terus udah deh tinggal diletak aja di ayam goreng tadi dan tada, udah jadi deh ayam roy kremes. Ini langsung aja pengen aku makan pakai nasi anget, timun sama sambal. Oh my god, ini sih bener-bener enak banget. Ayam roy kremesnya kriuk banget apalagi untuk ide buka puasa bener-bener gurih dan comfort food apalagi tadi masaknya pakai Royco bener-bener nambah cita rasa banget deh. Oh ya, by the way tadi aku pakai Royco Big Pack ya soalnya ada per free sendok kayak gini yang takarannya bener-bener pas banget. Dan by the way ini limited edition mana harganya cuma 10.000 lagi. Jadi mending kalian langsung aja deh ke Indomaret, Alfamart atau Alfamidi terdekat, jangan sampai kehabisan ya. Bye bye. Hari ini Aik temenin aku buka puasa sesuai inisial nama aku. Alright, jadi hari ini aku pengen buka puasa tapi sesuai dengan inisial nama aku. Nah, yang pertama karena nama aku Mia. Jadi aku pengen makan mie aja deh. Tapi hati-hati ya kalau lewat ini di FYP kalian pas belum buka puasa. Soalnya aku mau spill menu buka puasa yang enaknya kebangetan. Namanya BMKG bakso mie kuah kacang. Nah, pertama ini aku siapin dulu sambal kacangnya. Gampang banget, ntar pokoknya semua bahannya aku cantumin di video. Kalau teksturnya udah creamy dan lembut kayak gini, masukin mie yang udah matang. Karena aku suka pedas, aku tambahin cabai rawit, cuma ini optional aja. Next kita panaskan margarin dan grill bakso gochujang sampai caramelize. Pokoknya
Pokoknya ini juga semua sausnya aku peres abis deh. Nah ini seperti biasa yang dioseng-oseng aja. Parah sini wanginya menggoda banget. Asli untung aja buka puasa bentar lagi. Udah deh tambahkan bakso gojujang yang udah di-grill tadi sebagai topping. Dan tada udah jadi deh BMKG bakso mie kuah kacang. Wah asli sih ini hacknya enak banget. Pedes, manis, gurih, smoky. Dan yang pastinya ngacang banget. Apalagi dimakan sama bakso gojujangnya yang manis, pedes, smoky. Ya rasanya kawin banget kayak makan mie pecel sih. Tapi ini versi instan lebih mudah aja gitu. Literally solusi buka puasa tanpa begah, ringan, ngenyangin, praktis dan nikmat lagi. Udah itu praktis tanpa war, tanpa ribet. BMKG ini sih bukan peringatan cuaca ya, tapi peringatan kalau ini bikin ketagihan. Aku rating 9/10. Lanjut inisial I, aku memilih ice cendol durian. Topping durian bener-bener gak main-main, banyak banget, manis, ada cendolnya juga. Tapi aku gak tahu ini kuahnya pakai santan apa susu. Intinya enak dan gak terlalu manis juga gitu loh. Ada ketannya juga, best deh 10/10. Lanjut yang terakhir inisial A, ini aku memilih untuk pesan arem-arem. Kebetulan kalau salah juga aku belum pernah nih cobain arem-arem. Dia kayak lontong, cuma isinya ada buncis, wortel sama serondeng. Tapi isinya kurang sih dan rasanya juga kayak masih misah-misah gitu. 5,5/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Next kita buka puasa pakai apa lagi ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.